Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramawati dengan NPM 19111002009. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Adapun proses-proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Alexis Carrel dalam Peletak Dasar Ilmu Humaneiro di Barat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang misterius karena derajat keterpisahan manusia dari dirinya berbanding terbalik dengan perhatiannya yang tinggi terhadap dunia yang ada di luar dirinya. Dalam hakikat manusia terdapat 4 aliran, yaitu aliran serbajat, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Aliran serbajat adalah aliran yang mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh hanyalah zat atau materi. Zat adalah hakikat segala sesuatu, manusia sebagai makhluk materi, maka pertumbuhannya berproses dari materi juga. Yang kedua, aliran serbaruh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu di dalam dunia ini adalah ruh. Ruh adalah sesuatu yang tidak menempati ruang, sehingga tidak dapat disentuh atau dilihat oleh panca indera. Lalu yang ketiga ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Unsur asal yang ada tidak tergantung satu sama lain, jadi badan tidak berasal dari ruh, juga sebaliknya ruh tidak berasal dari badan. Lalu yang keempat, aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern yang memandang hakikat manusia dari perwujudan manusia. Jadi, hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh, dan terdapat dalam Al-Quran istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian manusia, yaitu al-nas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan. Yang kedua, al-insan, yaitu proses kejadian manusia. Yang ketiga, al-ins, kemampuan manusia. Keempat, al-unasi, yaitu pengertian atau pengetahuan manusia. Yang kelima, al-bashir, yaitu permukaan tubuh yang menjadi tumbuhnya rambut. Dan yang keenam, Bani Adam, karena manusia merupakan keturunan Nabi Adam. Lalu adapun kedudukan manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah. Islam menetapkan manusia di muka bumi sebagai khalifah yang bermakna sebagai pemimpin yang hakikatnya sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan titahnya. Lalu yang kedua, adapun tujuan manusia, yaitu mengabdi kepada Allah. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Sang Khalik, yaitu Allah SWT. Jadi, apa yang dilakukan manusia di muka bumi harus disandarkan oleh ibadah dan dengan niat dan tujuan hanya karena Allah SWT. Tugas manusia pun yaitu adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Adapun potensi manusia, yaitu dalam fitrah alamiah, fitrah agama, yaitu sejak lahir manusia memiliki naluri beragama yang mengakui adanya Allah SWT. Lalu ada fitrah intelek, yaitu potensi manusia dalam memperoleh pengetahuan agar dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk. Lalu adapun fitrah sosial, yaitu kecenderungan hidup manusia untuk hidup bermasyarakat. Lalu yang keempat, fitrah susila, yaitu kemampuan manusia untuk mempertahankan diri dari sifat amoral. Lalu struktur manusia, yaitu suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi. Lalu al-hayah, yaitu daya, tenaga, energi, atau vitalitas hidup. Lalu yang keempat, al-qaluk adalah watak atau percaya sifat atau sifat yang khas dari dirinya. Selain itu, adapun implikasi konsep manusia terhadap pendidikan Islam, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah gejala dan kebentukan manusia untuk mengembangkan potensi kemampuan dasar manusia.
membutuhkan adanya kebantuan orang lain untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan. Adapun implikasi urgen dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, konsep fitrah dalam Islam mengharuskan pendidikan Islam dan tujuan menguatkan hubungan antar manusia dari Allah. Lalu yang kedua, sebagai makhluk-makhluk historis, yaitu maka manusia dibekali dengan potensi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, manusia adalah makhluk yang terdiri dari berdasarkan konsep integrasi antara jasmania, akhlakiyah, dan qobliyah yang dapat terbentuknya manusia muslim yang sehat, fisiknya cerdas dan intelektual, dan suci hatinya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.